Oke, selamat pagi semua. Gimana? Baik-baik? Good? Sehat ya? Mau lihat dulu senyumnya ini semua. Ada sukacita pagi ini? Ya, amin, haleluya. Pagi ini Pastor Ronald bertugas di Boston City Blessing Church ya, di Boston untuk berkhotbah karena Pastor Zulfi sedang ada di Indonesia. Jadi hari ini saya bertugas di sini ya Bapak Ibu Saudara. Udah lama enggak menyampaikan firman Tuhan di sini, senang kalau boleh ada kesempatan lagi pagi ini. Bapak Ibu Saudara siap? Amin ya, kita tundukkan kepala lagi sekali lagi. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini biar boleh ada hati yang terbuka untuk firman Tuhan, ada hati yang gembur untuk boleh ditaburkan benih firman Tuhan. Berdoa biar Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya di tempat ini, di hati setiap kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Roh Kudus berbicara jauh ke dalam hati kami, itu yang akan menggerakkan kami Tuhan untuk boleh berubah dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, Kau yang boleh tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, urapan-Mu boleh mengalir lewat hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, nah sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, saya ingin memanggil satu orang ya yang sangat berpengaruh kepada hidup kita semua. Nah, orang ini menurut saya orang yang pintar berkomunikasi dengan kita. Apakah tadi ada yang sudah lihat nggak ya orangnya? Saya sembunyikan, nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang lihat? Ya, saya mau panggil orang ini, tapi Bapak Ibu Saudara siap-siap menyambut ya. Kita sambut orang ini ya, kita mau welcome orang ini. Siapa ya? Cukup lama dia bersembunyi ya di belakang. Kasihan. Kira-kira siapa? Tunggu sebentar ya, saya akan kembali. Tapi begitu saya kembali, siap tepuk tangan, sambut orangnya ya. Janji ya, oke? Tunggu ya. Slide-nya udah bisa ya, Okta ya? Tunggu sebentar. Siapakah dia? Boleh tepuk tangan dulu nggak? Tepuk tangan. Nah, Bu Yeni boleh lihat siapa yang di sini? Bapak Sony lihat siapa? Ada siapa di sini? Bianca boleh lihat? Ini ada Bianca di sini, ada Ibu Lita, Pak Nixon, ada semua yang di sini ya. Bisa lihat nggak? Nah ini nih orang yang saya mau panggil, let us welcome. Nah yang sebelah sini belum kebagian, sebelah sini belum kebagian. Boleh ngaca sebentar. Aduh cantik, ye. Gimana yang ini, ganteng banget dong. Aduh yang di belakang, iya. Bisa lihat semua? Cibilan bisa lihat? Iya. Nah ini orangnya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Nah Bapak Ibu Saudara, nah kata saya ini adalah orang yang paling berpengaruh kepada hidup kita. Sadar nggak nih Bapak Ibu Saudara ya? Makanya tadi saya bilang ini adalah orang yang paling bisa komunikasi sama kita. Aduh maaf ya, gimana sih nih Bu Jen ya? Mau panggil orang malah diprengin ya, dikasih prank jemaatnya. Nah orang yang mana? Ya tadi orang yang dicermin ya. Saya juga mau lihat diri saya. Nah ini nih orangnya nih. Orang yang dicermin, Bapak Ibu sendiri ya, bayangan Bapak Ibu sendiri yang bisa Bapak Ibu lihat, di gambar diri kita di cermin ya, Bapak Ibu adalah orang yang paling berpengaruh dan paling bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu setiap hari. Benar atau enggak nih? Iya kan ya? Who influences you more than you?
Who decide where you go, where you stop, what to eat, what you want to eat, ya. Bapak Ibu boleh dengarkan saya baik-baik ya. Bapak Ibu adalah komunikator yang paling berpengaruh. Bapak Ibu adalah komunikator yang hebat. You are an influential communicator. You are a powerful communicator. Ya, engkau selalu mendengarkan dirimu. Engkau selalu mendengar apa yang dikatakan di dalammu. Ya. Bahkan ketika saya sedang menerangkan begini, beberapa dari Bapak Ibu Saudara juga sudah bicara sama diri sendiri. Iya gitu, betul gitu, saya begitu gitu. Ya. Nah, banyak keputusan kita berasal dari apa yang kita pikirkan dan kita katakan kepada diri kita sendiri. Kita mendengarkan pikiran kita ya, suara kita setiap hari. Nah, pikiran itu penting karena dalam pikiran itu adalah sumber dari apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri ya. Apa yang menjadi pikiranmu itu akan mengarahkan engkau kemana engkau akan melangkah. Apa yang engkau katakan kepada dirimu, suara apa yang ada di dalam dirimu. Nah, ini pertanyaan buat kita ya. Who are you talking to? How are you talking to yourself? Ya. Dalam hidup ternyata konfrontasi di luar itu tidak lebih banyak berpengaruh daripada apa yang berkecamuk di dalam hati kita loh. Kalau Bapak Ibu sadari ya. Bahwa kejadian di luar itu sebenarnya enggak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh itu apa yang berkecamuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Percakapan dengan diri kita sendiri. Nah, beberapa minggu lalu Pastor Ronald membagikan tentang iman, ya, unshakable faith, iman yang tidak tergoyahkan. Jika kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung loh. Wow, luar biasa banget. Tapi Bapak Ibu Saudara mesti ingat, dari mana iman itu timbul? Iman timbul dari pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Jadi apa yang kita dengarkan itu penting ya. Nah, pertanyaan sehari-harinya kepada kita, apa yang kita dengarkan? Apa yang kita dengarkan? Apa yang menjadi sumber yang kita omongkan kepada diri kita sendiri? Apa sumber self-talk kita sehari-hari? Itu jadi pertanyaan kita hari ini. Karena itu hari ini khotbah saya judulnya My Self-Talk. Ya, ini judul khotbah saya simpen dulu ya. Diri saya di sini aja, di kursi aja. Oke, my self-talk. Kalau dilihat itu ada orang yang lagi bicara di cermin ya. My self-talk. Di awal tadi kita sudah lihat bahwa diri kita sendiri itu penting ya. Sumber dari apa yang kita katakan kepada diri kita adalah diri kita. Karena itu Tuhan tuh sangat rindu untuk kita bisa terus-menerus diperbaharui budinya, diperbaharui pikirannya. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan tuh rindu banget pikiran kita diubahkan. Karena ini yang akan memerintahkan kita ya, akan mengendalikan kehidupan kita. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, God transform you into a new person by changing the way of you think. Ya, changing the way of you think. Jadi berubah pikiran itu penting banget. Nah, kita mau lanjut ya. Mari kita lihat apa sih itu self-talk. Self-talk apa sih ini istilah
Ada mungkin yang ya udah sering dengar, tapi sebenarnya apa sih? Sederhananya sih ya, ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri. Sadar nggak sadar kita melakukannya loh setiap hari ya. Kalau istilah resminya gitu ya, istilah yang lebih akuratnya bahwa itu adalah internal dialog, percakapan internal dengan diri sendiri, dengan mengungkapkan pikiran, pernyataan, serta gagasan yang diucapkan dalam hati, bisa di dalam hati aja, ataupun bisa disuarakan, diungkapkan gitu ya. Baik disadari maupun tidak disadari, kita tuh semua melakukan self-talk dalam menjalani hidup sehari-hari. Ya, itu di depan ada definisi bahasa Inggrisnya ya, self-talk, you talk to yourself. You talk to yourself. Jadi misalnya ya, ketika kita mendapat kritik nih di tempat kerja, terus kita jadi diam sendiri. Aduh, kenapa ya tadi kok bisa salah ya ngisi tabelnya. Tapi udah gak apa-apa lah, satu kritik aja hari ini, it's okay. Itu udah ngomong sendiri itu kan ya, udah self-talk. Atau mungkin ketika menghadapi anak-anak di rumah, aduh aku kok gak sabar-sabar ya menghadapi anak-anak, aduh percuma kayaknya ikut parenting class. Nah itu ngomong juga tuh sama diri sendiri ya, contohnya. Atau memang aduh anakku ini susah diatur, gimana ya, ngomong sendiri gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu dapat kenaikan jabatan di tempat kerja, waduh seneng banget. Terus Bapak Ibu ngomong sama diri sendiri, wah saya mesti mengatur strategi, gimana bisa memimpin tim dengan baik. Saya harus lebih aware, saya harus lebih banyak belajar. Besok kalau ketemu manajer saya mau banyak tanya Nah itu ngomong sama diri sendiri ya, itu contoh-contoh dari self-talk. Nah self-talk itu ada skalanya, ada macam-macam gitu ya. Ada yang ringan aja, self-managing kita setiap hari ya bangun misalnya, saya mau sikat gigi dulu terus mandi, enggak deh mandi dulu hari ini baru sikat gigi. Saya mau sarapan dulu deh hari ini, hari ini saya enggak sarapan deh. Itu self-talk yang biasa ya, managing yourself, menaruh prioritas di dalam hidup, mau ngapain dulu, mau kemana dulu hari ini, itu self-managing self-talk. Ada lagi yang tingkatannya lebih lagi, self-kritik. Bapak Ibu Saudara ada enggak yang suka ngeritik diri sendiri? Ada? Sering ya kayaknya, saya juga suka tuh begitu. Be nice to yourself ya. Ayo kita baik dong sama diri kita sendiri. Sama orang lain bisa ngomong baik-baik, sama diri sendiri kadang gak sayang loh kita. Ngomongnya suka gak baik sama diri sendiri. Nah ada self-kritik, mengeritik diri sendiri. Aduh saya memang orang yang gagal. Dari kemarin salah melulu gitu. Ada yang ngeritik diri sendiri seperti itu ya. Ada juga self-talk yang berupa menguatkan diri sendiri. Misalnya seneng nih dapat penghargaan, dapat reward dari tempat kerja. Yes, aku sudah melakukan something, menguatkan diri ya. Aku seneng banget, aku bangga atas diriku. Nah itu ada juga tuh self-talk yang seperti itu. Lalu ada juga self-talk yang social assessing. Kita menilai bagaimana orang melihat kita. Jadi contohnya misalnya, aduh tadi aku tuh ngomongnya kok aneh banget ya. Makanya si A jadi komennya kurang enak tuh tentang apa yang topik yang saya bawain. Ya atau misalnya kalau tadi ada yang gak suka masakan aku, itu bukan akhir segalanya lah, gak apa-apa lah. Kan namanya juga selera ya, gak bisa diperdebatkan. Ya jadi ada banyak ya jenis self-talk di dalam kehidupan kita dari yang ringan sampai yang berat gitu ya. Sampai yang berat yang sangat mempengaruhi diri kita sendiri. Nah self-talk itu ada yang positif, ya, ada self-talk yang positif dan ada juga yang negatif. Nah misalnya kalau self-talk yang positif, yang memberi dukungan, yang memberi motivasi, memberi afirmasi, itu self-talk yang positif ya. Misalnya, Jen kamu baik-baik aja, kamu akan baik-baik aja, it's okay Jen. Wah Jen ini sulit banget, tapi kamu pasti bisa bersama Tuhan. Kamu oke, kamu pasti bisa. Itu positif self-talk ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada juga yang negatif self-talk.
yang tadi tuh, bodoh banget sih. Nah kadang-kadang gak sadar loh saya juga. Misalnya ngasirin, satu, terus dua, ke scan 2 kali, orangnya balik lagi. Ibu maaf saya cuma beli satu, tapi ini kok ke scan 2 kali. Kadang saya, bodoh banget ya tadi, bukannya dilihat aja dulu sekali lagi, ternyata udah ke scan 2 kali. Nah gak sadar tuh kita kadang suka negatif tuh sama diri kita, negatif self-talk. Nah, apa saja sih yang menjadi sumber self-talk kita? Yaitu pikiran kita ya, tadi ya udah dijelaskan. Nah jadi pikiran itu penting, pikiran itu mengontrol hidup kita, pikiran itu adalah medan pertempuran kita. Nah isi pikiran kita itu datangnya bisa dari berbagai sumber ya, yang internal, pengalaman masa lalu ya, pengalaman masa lalu kita, pola asuh kita waktu kecil, itu tuh sumber dari pikiran kita loh. Ya, nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua kita dulu, nilai-nilai yang kita dapat di sekolah, ya, itu terbentuk di dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya dulu yang tentang luka batin, ya, tentang luka, sembuh dari luka ataupun tentang pikiran, saya tampilkan gambar yang gunung es itu ya, yang muncul kan cuma segitiga kecil ya, tetapi yang tertanam di dalamnya itu besar, itu adalah pikiran kita, perasaan kita, nilai-nilai yang didapat dari orang tua, nilai-nilai yang didapat dari masa lalu, pengalaman masa lalu dan lain sebagainya, itu di bawah terpendam nggak kelihatan ya, tetapi akan muncul nanti di permukaan juga gitu ya, mempengaruhi apa yang muncul di permukaan. Lalu ada juga sumber dari pikiran kita tuh dari lingkungan kita ya, dari media. Sehari-hari kita kan adalah pasti scrolling sosial media, itu bisa jadi masukan juga buat pikiran kita. Lalu ada pengaruh orang lain, atau ada situasi yang memicu ya. Ada juga sumber pikiran kita secara spiritual. Iblis juga bisa serang Bapak Ibu Saudara loh ya. Karena iblis itu rajanya pembohong, dia senang untuk menabur keraguan, ketakutan, kebohongan. Nanti bisa dibuka ayatnya Yohanes 8 ayat 44. Dia senang banget tuh ganggu kita. Itu juga salah satu sumber pikiran kita. Dan tapi jangan lupa Roh Kudus dan firman Tuhan juga itu boleh menjadi sumber untuk pikiran kita. Nah Bapak Ibu ingat gak yang saya bagikan di khotbah saya Be Free 3 ya. Kalau mau dibuka lagi di YouTube itu sekitar bulan April tentang pikiran ya. Menurut National Science Foundation, 80% pikiran kita negatif. Jadi cuma 20% kata itu yang positif. 80% tuh kecenderungan pikiran kita itu negatif ya. According to the National Science Foundation, 80% of our thoughts are negative. Dan 95%-nya itu repetitif, berulang. And 95 of our thoughts are repetitive. Wow, banyak banget ya negatifnya berarti ya. Nah itu kecenderungan manusia seperti itu menurut research. Nah rata-rata seorang sehari itu bisa punya pikiran 12.000 sampai 60.000. Coba dipersenin tuh. Ya misalnya pikiran kita tengah-tengah ajalah 50.000 gitu pikiran. Kalau 80%-nya negatif, jadi udah berapa pikiran negatifnya tuh, ya kan? Berapa Bu? Udah dihitung? 40.000 pikiran negatifnya, wow, ngeri banget dia. Dalam ilmu neuroscience dibilang bahwa hal negatif itu cepat nempelnya daripada yang positif, gitu. Makin tragis kejadian, makin buruk gitu ya, makin gak beruntung, lebih cepat diingat. Ini nih yang dipakai oleh media-media ya Bapak Ibu Saudara. Bad news is good news. Judulnya mesti provokatif, judulnya mesti, kayaknya orang bakalan ngeklik deh kalau judulnya yang negatif gitu ya. Orang bisa lebih mau lihat. Nah, atau contoh aja misalnya hari ini saya masak, misalnya contoh ya saya masak di bawah. Ada 5 orang bilang, Ibu Jen masakannya enak banget, saya suka banget gitu ya. Tapi terus ada 1 orang datang sama saya, Bu kayaknya Mbak ya ini menurut saya kurang asin, kurang bumbu gitu.
Jadi kayaknya kalau nanti lebih ditambah bumbunya, garamnya ditambah lebih enak. Yang kali ini, hari ini agak kurang Bu. Nah kira-kira sampai di rumah, saya inget yang mana? Ya, yang kurang, waduh seharian mungkin uring-uringan kali ya kayak saya. Aduh tadi kenapa sih kurang garam, aduh kurang bumbu, saya kok gak ngerasain lagi apa ya waktu mau pergi. Yang diingat yang negatifnya, padahal ada 5 orang bilang enak loh. Yang 5-nya gak kamu inget gitu, yang 5-nya kita gak inget. Kita ingetnya yang 1, yang negatifnya, yang jeleknya. Itu menurut neuroscience memang kita lebih nempel tuh yang negatifnya yang lebih kita ingat gitu. Waduh gawat banget nih, makanya Tuhan pengen banget kita berubah pikirannya, luar biasa ya Tuhan tuh udah persiapkan apa yang memang kita perlukan. Jadi selama sehari itu kita bisa punya 35.000 keputusan gitu dalam sehari. Semuanya itu berdasarkan pikiran-pikiran di dalam kita. Jadi kecenderungan manusia itu ke arah negatif ya. Makanya sering ada negatif talk gitu. Kita ngomong sama diri sendiri kita tuh negatif karena ada kecenderungan seperti itu menurut penelitian juga. Nah kebayangkan kalau kita nggak diperbaharui budinya, isi pikiran kita, apa yang kita katakan kepada diri kita negatif melulu gitu. Jangan ya, sayang banget. Nah ini contoh-contoh negatif self-talk nih, saya mau coba bacain supaya mungkin ibu bisa lihat, aduh kecil banget ternyata ya. Tadi di komputer kayaknya gede, ternyata kecil sekali. Aduh, misalnya aduh saya selalu salah, aduh saya tahu ini pasti gak berhasil nih. Saya bodoh, saya gak berguna. Duh seandainya kalau saya gak pindah ke Amerika, karir apoteker saya kayaknya lebih baik deh. Nah itu tuh yang pernah saya ucapkan pada diriku sendiri. Waktu saya jadi ibu rumah tangga di rumah, merasa kurang signifikan, ada pikiran gitu, kalau saya nggak pindah ke Amerika, saya di Indonesia udah jadi apoteker, udah jadi apa kali ya sekarang. Nah, harusnya tadi saya nggak begini, harusnya saya nggak begitu. Aduh saya ini memalukan banget, bagaimana jika nanti, atau mana mungkin saya bisa, masalah yang saya hadapi sangat besar. Nah itu banyak ya, contoh-contoh self-talk yang negatif, yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Dampak dari negatif self-talk ini tuh buruk ya Bapak Ibu Saudara. Bisa membuat kita mengkritik diri kita sendiri berlebihan, terus kepercayaan diri kita juga bisa jadi turun, kita jadi meragukan kemampuan kita bisa menganggap diri kita nggak layak gitu ya, nggak berani mencoba, itu bahaya banget nih negatif self-talk. Nah ternyata negatif self-talk ini bukan hal yang baru juga loh. Ternyata nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi yang dipakai Tuhan di Alkitab, itu juga pernah negatif self-talk Bapak Ibu Saudara. Ada Musa bilang, aduh aku mah gak pandai bicara, disuruh datang ke Herodes, aku gak pandai bicara. Tuh, Musa juga punya negatif self-talk. Gideon bilang, aku yang paling kecil dari kaumku, mana bisa aku mimpin perang, gak bisa. Elia, dia pernah putus asa sampai bilang, aduh Tuhan, ambil aja nyawaku, aku udah gak lebih baik dari nenek moyangku. Ada Yeremia, dia bilang, aku masih muda, ini agak mirip sama Musa, dia bilang, aku masih muda, aku gak pintar bicara. Nah jadi ternyata negatif self-talk tuh udah ada dari waktu itu ya, gitu. Sudah ada sejak dulu gitu. Nah tadi saya katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau kita sering bicara negatif kepada diri kita sendiri, otomatis yang didengarkan bukan firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan. Jadi no wonder kenapa iman kita enggak bangkit, kenapa iman kita enggak naik gitu, kenapa atau bahkan kenapa kita enggak ada iman, karena yang didengar bukan firman Kristus. Nah jadi bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengatasi negatif self-talk? Bagaimana kita caranya ya mau supaya bisa gak negatif sama diri kita. Karena kan kecenderungan manusia menurut neuroscience kayak begitu. Kita lebih sukanya sama yang negatif. Nah terus jadi gimana dong ya. Ada langkah-langkahnya, ada proses yang perlu kita jalani dengan sabar.
terus-menerus supaya jadi kebiasaan baru dalam hidup kita. Kemarin gimana Son? Harus berapa kali kita melakukannya supaya jadi kebiasaan? 7 kali 3 bukan? Ya, 7 kali 3 dulu sampai 21 kali itu akan menjadi kebiasaan. Terus Landi kemarin sempat bilang kalau sudah 66 kali kita terus-menerus melakukannya, wih berarti kita sudah merdeka, kita sudah bisa membuat suatu kebiasaan baru. Jadi nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya, ini yang perlu kita latih ya, kita latih terus. Nah yang pertama, kita mau menyadari bahwa memang ada negatif self-talk dalam diri kita. Sebelum kita mau pulih, kita harus sadar dulu, ada enggak ya negatif self-talk di dalam diri kita. Perlu sadar dulu jenis self-talk apa yang sering muncul nih. Negatif self-talk apa yang sering muncul dalam diri kita. Nah kalau buat saya ya, saya sering yang menjadi titik sensitif saya itu berat badan. Ya sama kesehatan gitu ya. Itu saya kadang suka bicara negatif tuh. Duh gak akan bisa turun ini mah udah umur segini. Metabolisme sudah lambat, susah lah mau turun berat badan. Padahal dokter bilang supaya sehat, hasil lab bisa baik, harus turun. Nah itu jadi titik lemah saya tuh, jadi saya menyadari nih, ada self-talk negatif di dalam diri saya, di area itu gitu. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara boleh gali di dalam Bapak Ibu Saudara. Negatif self-talk apa sih yang suka saya bilang nama diri saya? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ditolak orang, pernah dikecewakan gitu ya. Terus jadinya sensitif kalau ada misalnya contoh aja lah, WA-nya gak dibales-bales aja ya. Udah ngomong sama diri sendiri, kayaknya dia gak suka deh sama saya. Apa dia ada marah sama saya ya? Mungkin ya yang kemarin itu ya, kejadian yang ini kali ya membuat dia begini. Itu bisa jadi satu input negatif kepada kita karena kita ada sensitif di area itu. Nah Bapak Ibu Saudara boleh gali ya, apa yang negatif self-talk apa yang sering muncul pada diri kita. Nah kalau sudah disadari, kita evaluasi pikiran kita. Sumber negatif self-talk itu apa gitu ya, sumbernya tuh apa. Kalau ada yang mau buka lagi nanti ya, khotbah saya yang Be Free 3 itu part 3 tentang pikiran, ada virus-virus pikiran, masih ingat nggak? Ada yang ingat? Nah itu tuh bisa mempengaruhi kita jadi negatif self-talk kepada diri kita sendiri, ada virus-virusnya. Salah satu contohnya tuh loncatan kesimpulan, asumsi, itu virus pikiran tuh yang bisa membuat kita ngomong negatif kepada diri kita sendiri. Atau kita over generalisasi, atau kita membesar-besarkan, nanti dilihat lagi deh ya supaya saya jangan kepanjangan. Hari ini saya janji saya nggak akan kepanjangan, karena kemarin ini pernah 1 jam Bapak Ibu Saudara luar biasa, terima kasih udah dengerin saya. Hari ini saya janji nggak akan sampai segitu ya, saya bakal cepet hari ini. Nah setelah dievaluasi pikirannya jadi kita tahu, oh ini nih sumbernya nih, saya nih suka asumsi nih. Saya jadi nggak boleh asumsi, kalau ada apa-apa lihat faktanya dulu, nggak boleh langsung ngambil kesimpulan. Nah kemudian yang ketiga, kita menghentikan negatif self-talk-nya, kita stop negatif self-talk-nya. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kita bisa loh memberhentikan pikiran itu ya. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kalau kita mau baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa perkatakan sama dirimu, berhenti, jangan ngomong negatif, berhenti. Aku mau menaruh pikiranku di bawah kaki Kristus, menaklukkannya kepada Kristus. Bisa kita lakukan itu ya, berhenti. Nah setelah itu langkah yang keempat, ini bahasa Inggrisnya ya. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Stop
pikiran yang negatif. Karena kita udah sadar ya, kita udah lebih aware, kita bisa bilang stop, I don't want to speak like that to myself again. Kita stop pikiran negatif kita. Lalu yang keempat, kita koreksi. Kita koreksi negatif self-talk kita dengan positif self-talk. Kita gantikan. Nah pikiran itu kadang-kadang orang suka menengking, ditengking, diusir. Gak bisa diusir, harus dikoreksi, digantikan, di-replace. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat lagi khotbah saya yang di Be Free Part 3 itu begitu. Harus di-replace, dikoreksi self-talknya dengan positif self-talk. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan sama-sama, pikirkanlah semuanya itu. Jadi digantikan, gantikan yang negatif dengan yang positif, kita koreksi. Contoh ya, misalnya gini self-talk negatif kita kepada diri kita. Duh, saya ini selalu gagal, mempermalukan diri sendiri. Koreksi, jadi yang positif. Kita bilang sama diri kita sendiri. Kesalahan adalah bagian dari pengalaman saya dan akan menjadi pelajaran yang akan membuat saya jadi lebih baik di masa depan. Jadi it's okay, aku gagal, jadi it's okay, aku salah. Karena aku akan dapat pelajaran yang lebih baik. Itu digantikan ya, jadi yang positif. Atau misalnya, aduh aku nih bodoh banget ya, ngerjain tabel di Excel salah terus. Kita koreksi, jadi positif. Saya memang belum banyak memahaminya, tapi saya akan terus belajar. Saya nanti lihat lagi deh caranya gimana, saya akan belajar. Jadi digantikan ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada negatif self-talk kita ganti dengan yang positif. Nah nabi-nabi tadi tuh yang self-talknya negatif ya, ada Musa, ada Gideon, Tuhan mengoreksinya loh dengan yang positif. Tuhan katakan kepada Musa, Musa aku menyertai engkau. Ya, Tuhan katakan kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan gantikan loh yang mereka bilang, mereka ucapkan self-talk yang negatif. Tuhan gantikan, Tuhan koreksi dengan perkataan yang positif. Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah ini membawa saya kepada poin yang berikutnya nih, langkah yang kelima, yaitu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meditate the words of God, setelah direnungkan, speak the words of God to ourselves. Katakan firman itu kepada diri kita sendiri. Nah Pastor Ronald tuh sering ajarin saya, ganti kata-katanya dengan namamu gitu kalau baca firman, ya misalnya. Aku tidak takut bahaya gitu ya dalam Mazmur 23. Katakan Jane tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai Jane. Katakan kepada dirimu. Itu supaya telinga kita juga mendengar firman Tuhan. Jadi ini penting banget ya Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena kalau nggak dibaca, nggak direnungkan, kita nggak mendengar ya tadi. Telinga kita perlu mendengar firman Kristus supaya iman kita boleh bangkit. Kalau kita punya banyak kasih makan pikiran kita dengan firman Tuhan, nanti pada saat dibutuhkan itu akan keluar gitu loh. Memorinya keluar, lagi takut, jadi ingat firman Tuhan. Jangan takut, lagi rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, ingat lagi. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melindungimu. Ada firman Tuhan yang keluar tuh. Jadi kita perlu kasih makan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan lupa akan hal ini. Nah jadi koreksi negatif self-talk itu kita dengan mereplace-nya kan tadi dengan yang positif. Nah langkah yang lebih lanjut lagi kita mengkoreksinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada artikel dari Association for Psychological Science, dia dikatakan bahwa cara kita berbicara kepada diri sendiri sangat mempengaruhi suasana hati dan perilaku kita.
Nah, saya terlalu percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan, itu akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, ini saya mau kasih contoh ya, bagaimana kita punya negatif self-talk, kita koreksi dengan yang positif, tapi saya mau kita lebih lanjut lagi, kita punya pernyataan baru berdasarkan firman Tuhan. Kita gantikan dengan firman Tuhan. Contoh ya, yang tadi. Saya selalu gagal dan mempermalukan diri sendiri. Nah, terus koreksi ya, pakai yang positif. Kesalahan adalah bagian dari pengalaman saya dan akan menjadi pelajaran yang akan membuat saya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, saya dapat nih di firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, itu lebih dapetin lagi tuh, ada kebenaran firman Tuhan. Engkau katakan kepada dirimu sendiri, hari ini saya gagal, tapi firman Tuhan katakan orang benar 7 kali jatuh, bangun lagi. Itu akan lebih kuat ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan itu berkuasa mempengaruhi perilaku kita. Ada amin enggak? Amin ya. Jadi kalau kita lihat bagannya, yang next slide, ya gelap ya. Bisa kelihatan ya. Oke. Dari negatif self-talk, jadi positif self-talk, tapi nggak berhenti di situ, menjadi new self-talk based on God's words. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang tuh dimudahkan dengan aplikasi Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lagi resah, lagi apa gitu ya, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Saudara ke aplikasi Alkitabnya, YouVersion, tinggal search kata-katanya. Nanti itu biasa keluar, ya. Keluar ayat-ayat firman Tuhan tentang itu. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayatnya mana yang paling kayaknya bicara banget nih buat saya. Itu sangat membantu nih, sekarang udah enak nih dengan ada teknologi seperti ini ya. Kita bisa dibantu untuk mencari kebenaran firman Tuhan-nya tentang apa yang tadi saya bicarakan kepada diri saya yang negatif. Jadi saya percaya bahwa kita semua nih perlu kekuatan Tuhan untuk bisa berkemenangan dalam hal ini. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku minta kekuatan dari Roh Kudus. Aku minta kekuatan darimu Tuhan, supaya pikiranku bisa diperbaharui. Lakukan berulang-ulang, ya, latihan terus supaya kita jadi terbiasa. Nah, pikiran kita tuh sangat powerful. Hidup kita akan terarah kepada pikiran kita yang terkuat. Kalau kita lagi mikirin apa tuh ya, wah kita lagi mikirin banget itu. Hidup kita bakal terarah ke sana tuh. Ya, saya ingat waktu baru mau buka Aneka Market, kayaknya siang malam gitu ya di pikiran saya Aneka Market aja gitu ya. Jadi nanti ambil kertas, tulis, ada apa lagi? Ada bukunya tuh, saya masih simpen tuh buku waktu mau buka Aneka Market, saya udah bagi pakai tab-tabnya gitu ya, tentang barang lah, tentang bangunan, tentang izin ke city. Jadi pikiran saya tuh ke sana gitu ya. Nah itu pikiran yang terkuat kita, maka hidup kita tuh akan terarah ke sana. Nah berita baiknya kita itu bukan korban dari pikiran kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Dengan kuasa dari Tuhan kita bisa memilih apa yang akan kita pikirkan. Ya, sekali lagi kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita beri diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus supaya kita bisa menang dari self-talk yang negatif. Nah, kita boleh lihat salah satu ayat ya, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya bahkan di terjemahan KJV ya, terjemahan yang tua, yang paling dekat dengan Alkitab yang aslinya, dalam KJV dikatakan, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kalau dalam bahasa yang tadi NIV ya, kita boleh baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace.
Jadi kalau di bahasa Indonesia cuma dibilangnya keinginan, tapi ternyata ini adalah pikiran. Pikiran yang diperintahkan oleh daging itu akan membawa kepada kematian. Tapi pikiran yang diperintah atau yang dikuasai oleh spirit, itu S-nya gede ya, spiritnya berarti roh Tuhan, is life and peace. Adalah kehidupan dan damai sejahtera. Jadi kita perlu dituntun oleh roh dia untuk supaya pikiran kita itu membawa kepada kehidupan dan kedamaian. Cara kita berbicara kepada diri kita sendiri menunjukkan siapa yang memimpin pikiran kita. Nah, ketika kita diperbaharui, dipimpin oleh Roh Kudus, maka self talk kita bakal berubah, ya. Self talk kita bakal berubah. Biarlah self talk kita berubah menjadi positif self talk. Bahkan saya rindu kita lebih lagi dari sekedar positif. Kita bisa righteous self talk. Self talk yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat ya, ada seorang wanita di dalam Alkitab, dia self talk kepada diri sendiri dan membawa pemulihan bagi dirinya. Nah ya, Bapak Ibu Saudara ingat nggak wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? Ya, itu penderitaan yang luar biasa ya. Belum ada produk pembalut, ya. Saya kebayang gimana ribetnya jadi wanita ini, 12 tahun pendarahan, bertahun-tahun. Satu kali Yesus datang ke kotanya dan ia mengejar Yesus dalam kesulitannya. Nah apa nih self talknya si wanita ini? Kita boleh lihat nih. Kita baca sama-sama yuk. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Itu lihat di depannya ya. She said to herself. Itu berarti self talknya dia nih. Self talknya wanita ini. Dia katakan kepada dirinya, kalau saja saya menjamah jubah Yesus, saya akan sembuh. Luar biasa. Ini wanita yang pendarahan ini sangat lumrah ya, sangat wajar kalau dia self talknya negatif. Misalnya ya, aduh ini rame banget banyak orang, gimana mungkin saya bisa ketemu Yesus? Itu wajar banget ya kan. Lalu misalnya, mana mungkin Yesus peduli ya, dia jalannya di depan, saya di belakangnya. Gak mungkinlah kayaknya dia peduliin saya, gak mungkinlah dia tahu ada saya di belakang. Sangat mungkin ya dia bisa negatif self talk. Tapi lihat wanita ini dia bilang kepada dirinya sendiri, she said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Jadi dia katakan kepada dirinya sendiri, self talknya itu berfokus kepada kuasa Yesus. Dia sudah melihat bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang. Self talknya fokus kepada itu, kepada Tuhan Yesus, kepada kuasa Yesus dan keyakinan bahwa dia bakal bisa menerima pemulihan. Luar biasa, yang wanita ini lakukan, dia self talk dengan fokus kepada kuasa Yesus. Ia berbicara kepada diri sendiri dengan iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah self talknya wanita ini membawa wanita ini kepada tindakan. Dia cobalah, lagi di rame-rame itu dia coba jalan lah pokoknya. Segimana mungkin dia bisa menjamah jubah Yesus. Biar dijamah aja lah, saya pasti sembuh. Jadi self talknya dia ini membawa kepada tindakan. Dan Yesus bisa merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan Yesus katakan kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa ya Bapak Saudara ya. Bahwa self talk yang berdasarkan iman itu akan membawa kepada menerima kuasa Tuhan dan boleh mengalami pemulihan. Nah sekarang apa yang kau katakan kepada dirimu sendiri itu menentukan hidupmu. Keinginan dari roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tadi ya Roma 8 ayat 6, life ya and peace. Itu adalah pikiran yang governed by the Spirit. Jika perkataan kita dipenuhi ketakutan, keraguan, rasa tidak layak, tentunya ini enggak akan membangkitkan iman kita ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bila kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, iman kita akan bangkit.
damai sejahtera akan mengalir dan hidupmu akan dipulihkan. Boleh sama-sama katakan amin? Yes, ya amin. Ayo kita berhenti bicara takut, bicara kata-kata yang gagal, kata-kata ragu-ragu kepada diri kita sendiri. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara boleh merenung sebentar aja ya. Sekarang dalam hati, coba Bapak Ibu Saudara pikirkan satu kalimat yang Bapak Ibu Saudara suka katakan kepada diri sendiri, yang sering banget Bapak Ibu Saudara katakan kepada diri sendiri. Coba saya kasih waktu sebentar. Ada enggak? Pasti ada ya kayaknya mendapatkan kalimat yang sering aku katakan pada diriku sendiri. Coba dievaluasi, kalimatnya itu membangun atau menghancurkan? Kalimatnya itu positif atau negatif? Kalimatnya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kita boleh merenung ya, apa nih yang ada dalam pikiran saya yang sering saya katakan kepada diri saya sendiri. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai berbicara dengan iman, dengan pengharapan, dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan kepada dirimu, kepada diri kita, Tuhan menyertai aku, kemurahan Tuhan mengikuti aku. Dengan Roh Kudus aku kuat, dengan Roh Kudus aku mampu. Imanku akan menyentuh kuasa Yesus seperti wanita yang pendarahan. Aku percaya kebaikan Tuhan akan nyata dalam hidupku. Amin. Mari kita memilih self-talk yang dipimpin oleh Roh yang akan membawa kepada damai sejahtera dan kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Mari kita terus berlatih ya Bapak Ibu Saudara, kita terus latihan. Ini kayak seperti latihan otot, jadi harus terus-terusan, jangan berhenti ya. Supaya otot pikiran kita bisa bekerja semakin baik, semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saya mau kasih PR kayaknya nih buat Bapak Ibu Saudara nih. Nah minggu ini, kalau Bapak Ibu Saudara menemukan diri Bapak Ibu Saudara negatif self-talk kepada diri sendiri, ayo coba catat. Catat dan cari yang positifnya. Apa yang engkau bisa katakan yang positif terhadap kejadian itu. Saya enggak mengajarkan untuk kita denial ya. Memang kalau memang kita gagal, ya memang gagal. Bukan berarti kita menyangkali bahwa enggak ada kegagalan. Bukan begitu ya. Tapi dari kegagalan itu, apa yang positif yang bisa kita katakan kepada diri kita sendiri. Dan bahkan apa yang firman Tuhan katakan tentang hal itu. Jadi seminggu ini coba kita perhatikan ya apa yang kita katakan kepada diri kita. Kita coba latihan. Kalau ada buku boleh dicatat atau di handphone, cepet ya. Handphone kan bisa cepet ya, langsung bisa ketik gitu ya. Lalu kita koreksi dengan kata-kata yang positif dan dengan apa kata firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kembali kepada orang yang paling berpengaruh atas hidup Bapak Ibu Saudara ya. Lihat lagi, ada Bapak Raymond di sebelah sana, ada Ibu Josephine, ya, ada Kak Susan. Lihat lagi cerminnya. Inilah orang yang paling berpengaruh atas hidupku. Karena itu hatiku mesti dipimpin oleh Roh. Pikiranku mesti governed by the Spirit, supaya aku bisa mengatakan hal yang baik, mengatakan hal yang membangun iman untuk hidup kita. Haleluya. Jadi mari kita baca sama-sama, let our self-talk contain the truth of God's words. Mari kita biasakan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, dapat sesuatu hari ini? Amin ya, kita mau berdoa hari ini, kita sama-sama berdoa. Ada yang ingat gak lagu lama, Peganglah Tanganku Roh Kudus? Ada gak yang ingat? Boleh kita nyanyikan ya sebentar ya.